Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Maulana dari Teknik Elektro NIM 4142112248. Pada video ini, presentasi ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tugas dari mata kuliah metodologi penelitian, yaitu untuk mempresentasikan tugas saya yang terdiri dari bab 1 dan sampai bab 3. Oke. Pada bab 1 di sini saya mengambil judul monitoring suhu menggunakan sensor termokapel berbasis Raspberry Pi. Pada bab 1 terdiri dari yang pertama adalah latar belakang masalah, kemudian ada juga di sini tujuan dan manfaat, yaitu untuk membuat alat yang digunakan dapat digunakan untuk aplikasi monitoring suhu, kemudian mempelajari cara kerja dari sensor termokapel. Kemudian dia manfaatnya dapat merealisasikan alat yang digunakan, kemudian juga mengetahui cara kerja dari sensor termokapel. Kemudian di sini ada rumusan masalah, batasan masalah, terus metode penelitian seperti studi literatur, metode konsultasi, metode training. Kemudian dalam sistematika penulisan di sini bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 itu perancangan sistem. Kemudian lanjut ke bab 2. Bab 2 itu terdiri yang pertama ada studi literatur. Itu cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat, atau kita membaca dari jurnal-jurnal lain atau membaca dari karya tulis ilmiah ataupun buku-buku sebelumnya yang telah membahas apa yang kita bahas, agar kita mengetahui permasalahan yang dihadapi ataupun kekurangan-kekurangan pada bahasan yang ingin kita bahas, agar kita bisa memberikan advice untuk penyempurnaan dengan apa yang akan kita buat. Di sini peneliti mengumpulkan 15 referensi studi literatur sebagai bahan perbandingan. Ini ada seperti contoh pada jurnal 1 dengan judul sistem monitoring menggunakan mini PC Raspberry Pi. Mengapa diambil judul referensinya seperti ini? Karena di sini judul pada jurnal hampir sama dengan apa yang akan penulis buat, yaitu sistem monitoring, dan juga menggunakan Raspberry Pi. Di sini juga penulis bisa tahu apa yang dihadapi, kendala-kendala yang dihadapi oleh orang-orang terdahulu, kekurangan apa saja dan tantangan apa saja. Dan yang kedua, di sini ada pemanfaatan Raspberry Pi sebagai model sistem monitoring stabilitas kemungkinan kapal penumpang untuk antisipasi kecelakaan. Sama, di sini juga penulis ingin mengetahui kesulitan atau hal-hal apa saja yang dirasa menjadi struggle dalam menggunakan Raspberry. Di sini ada 15 jurnal yang saya kumpulkan sebagai bahan referensi. Ini adalah jurnal terakhir yang saya ambil untuk implementasi Raspberry Pi sebagai wireless access point pada Sriwijaya Palembang. Kemudian juga pada bab 2 ini terdiri juga ada diagram fishbone, yaitu alat untuk menentukan sebab akibat yang membantu untuk mencari tahu berbagai alasan terjadinya kegagalan atau kerusakan dalam suatu proses. Jadi dikatakan untuk membantu penulis mencari solusi dari segala permasalahan yang akan dihadapi dan apa saja solusinya dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terutama dalam membuat rancangan yang penulis ambil. Ini adalah rangkaian fishbone-nya, maksudnya adalah gambar fishbone-nya sebagai berikut biar untuk lebih jelasnya. Ini terdiri dari 6 permasalahan, yaitu manpower, method, machine, mother nature, measurement, material. Pada manpower itu peneliti yang permasalahan pada manpower salah satu
contohnya itu peneliti yang tidak terampil, kurang menguasai teori, dan juga human error atau kesalahan pada manusia. Kemudian pada metode terlalu banyak teori tanpa realisasi sehingga tidak efisien dalam manajemen waktu. Kemudian permasalahan pada mesin yaitu tidak adanya work instruction dan juga kurangnya perawatan yang tepat. Pada Mother Nature, kendala cuaca ekstrim dapat menghambat penelitian. Dan pada measurement, tidak adanya master kalibrasi sebagai acuan untuk pengambilan data, kemudian hasil pengukuran yang tidak akurat. Kemudian material, harga komponen yang diperlukan mahal, kemudian ketersediaannya yang terbatas, dan juga butuh waktu untuk order. Jadi sehingga mau tidak mau waktu untuk menyelesaikan suatu project itu sedikit terhambat. Problem, sehingga dari semua masalah ini problemnya itu gagal menyelesaikan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Baiklah, kembali pada bab 2. Sini menjelaskan beberapa teori itu dari Evershed, yaitu teori yang ada pada thermocouple. Kemudian ini ada penjelasan sensor suhu. Kemudian sini sedikit untuk menjelaskan thermocouple. Ini penjelasan macam-macam dari sensor thermocouple. Kemudian ada perbandingan hasil pengukuran thermocouple dengan PT100, jadi untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari masing-masing jenis sensor dan mengapa penulis mengambil sensor thermocouple sebagai berikut. Ini ada diagram. Ini adalah data hasil pengukuran thermocouple yang peneliti ambil dari datasheet itu untuk besaran temperatur sebagai berikut, dan juga outputnya yang ada pada masing-masing instrumen. Seperti thermocouple pada 20 derajat dia mengeluarkan output sebesar 919 mV, sedangkan PT100 itu 228 mV. Jadi sehingga bisa disimpulkan dari keseluruhan data itu output dari thermocouple itu lebih besar daripada PT100. Kemudian dari data tersebut diambil sebuah grafik sebagai berikut. Ini adalah grafik dari thermocouple, sedangkan ini adalah grafik dari PT100. Ini adalah grafik dari rata-rata kedua instrumen tersebut. Ini ada penjelasan dari Max 66 yang digunakan untuk mengkonversi data analog dari thermocouple menjadi digital. Ini ada penjelasan sedikit tentang Raspberry, yaitu microcontroller ataupun PC, mini PC yang bisa digunakan sebagai controller juga, yang digunakan sebagai controller pada rangkaian kali tugas yang akan dibuat. Ini ada di sini ada penjelasan tentang LCD yang juga harus menampilkan suhu yang dideteksi. Kemudian penjelasan komponen-komponen yang digunakan seperti fan, kabel. Terus kemudian isi bahasa pemrograman pada Raspberry menggunakan bahasa Python. Kemudian power supply atau satu daya, memory card, dan juga komponen-komponen elektronik lainnya seperti protobot, PCB, solder, dan lain-lain. Kemudian pada bab 3 perencanaan sistem, di sini penulis membuat sebuah diagram blok
blok diagram sistem keseluruhan sebagai berikut. Ini ada Raspberry sebagai controller, adaptor, memberikan power, tegangan, kemudian ada sensor sebagai input, sebagai input pada Raspberry. Sebelumnya harus dikonversi terlebih dahulu oleh teman-teman. Kemudian outputnya itu fan, dan juga maksudnya outputnya adalah LCD dan juga fan sebagai untuk melindungi Raspberry dari udara atau hawa panas. Kemudian ini ada flowchart dari rangkaian akan dibuat sebagai berikut. Jadi flowchartnya mulai, kemudian ada sensor termokapel, dia mendeteksi suhu atau tidak. Kalau dia tidak mendeteksi akan looping kembali lagi ke step ini. Kalau dia mendeteksi, dia akan lanjut ke step selanjutnya, itu menaktifkan pada display pada suhu. Kemudian sini adalah selesai. Ini ada perancangan desain seperti berikut: tampak depan, tampak sampingnya. Kemudian dari sini ada penjelasan prinsip kerja alatnya sebagai berikut. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga bisa bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.